Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh dinyalain dulu nih kameranya teman-teman. Sebelum kita mulai kelasnya, saya pengen lihat wajah-wajahnya dulu. Oke, udah ada dia. Apa kabar dia? Sehat-sehat dia? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ada Wahyu, Ilham ya. Ada Ilham, ada Nova, terus ada siapa lagi nih? Ada Irfani Nurhuda, ada Amar Nurdiansyah. Oke, kita tuh ada berapa orang sih harusnya teman-teman? 30-an nyampe nggak sih kelas kita tuh? 29 kayaknya, Pak. 29, oke. Ini udah ada 17 yang hadir. 17 ya udah lebih dari setengahnya sih. Ya mungkin tolong dikasih tahu ya teman-teman yang lain yang belum hadir supaya bisa segera hadir karena perkuliahannya udah dimulai. Ya mungkin seperti biasa buat absen kita coba untuk screenshot dulu ya. Saya bakal screenshot buat absen. Boleh coba untuk nyalain kameranya dulu. Siap semuanya? Satu, dua, tiga. Oke. Terus kalian saya share screen aja deh. Ini dia. Udah ya, jadi ada berapa nih? Berapa? 17 bener ya, 18. Oke, ya, kita akan mulai. Ini masih, siapa ini udah oke semua ya? Ini masih ini siapa namanya? Connecting audio aja nih. Ini siapa sih? Kayak belum, orangnya belum ada tuh, cuma mencet join doang kayaknya. Oke, ya, kita akan mulai teman-teman perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum itu, mungkin kalau kita lihat dulu materinya, kemarin kita udah bahas soal momen dan pusat massa ya, teman-teman. Kemudian kemarin juga ada PR yang udah dikasih ke teman-teman semua terkait dengan momen dan pusat massa itu ada di exercise berapa ya? Yang ini ya, exercise set 5.7 ya. Oke, ada ya, sebelum kita lanjut ke materinya hari ini, ada yang mau dibahas nggak teman-teman dari PR yang udah teman-teman kerjain? Ada yang susah mungkin dari PR yang kemarin teman-teman kerjain? Yang mau dibahas bareng-bareng? Atau udah oke semua? Gimana guys? Gimana? Ada? Tidak ada? Kalau dari saya sih aman sih, Pak. Aman ya dari dia ya. Oke. Dari yang lain? Saya aman. Aman juga ya. Benar. Oke. Mudah-mudahan kalau udah aman semua ya berarti kita bisa lanjut sih harusnya. Cuma mungkin kalau saya coba cek dulu sebentar tugas mingguan kemarin itu week 10 ya hitungannya. Ini ada 23 yang udah kumpulin nih. Oke, sip-sip. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah pada kumpulin ya. Kenapa nih ada yang chat? Aman katanya Yoga. Oke, siap. Bagus kalau udah aman semuanya ya. Baik, kalau gitu langsung aja ya, kalau gitu teman-teman ke perkuliahan kita hari ini. Insya Allah materi kita hari ini nggak terlalu banyak, jadi mungkin bisa aja kita akan selesai sebelum jam 9.40. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa manfaatkan waktunya untuk ya langsung kerjain PR-nya boleh, atau mungkin ya kalau ada kegiatan lain juga silahkan ya. Oke, jadi kalau kita merujuk sama RPS dari pertemuan yang akan materi yang akan kita bahas di hari ini. Kemarin kita udah bahas, udah selesai dengan momen dan pusat massa ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti yang teman-teman udah kerjain di PR, kita bisa tuh menentukan momen dan pusat massa suatu benda ya dengan menggunakan metode integral ya, dengan teknik integral. Kayak gimana persamaannya ya, sama yang kayak kemarin kita udah bahas ya teman-teman ya. Intinya kayak gini ya. Ini untuk menentukan pusat massa atau centroid juga ya. Jadi pusat gravitasi gitu ya. Pakai ini apa namanya ada rapat rapat masanya nih ya. Ada uniform apa density-nya ya. Gitu teman-teman. Oke, terus habis itu nanti ya tinggal kita evaluasi aja berdasarkan dengan bentuknya dan seterusnya, ya kan? Dan kemudian hari ini kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya itu tentang kerja, tekanan, dan juga gaya nih ya. Nah, ini udah masuk ke fisika banget, jadi sebenarnya ini lebih ke aplikasi dari integral untuk menyelesaikan permasalahan fisika gitu.
Nah, untuk materi utamanya sendiri ini tuh sebenarnya udah dibahas di fisika dasar tentunya ya. Tentu teman-teman di FISDA 1 udah pernah ngebahas tentang konsep tentang usaha ya kan ya, atau dalam bahasa atau kadang juga dipadanankan dengan kata kerja ya kan. Terus juga ada tekanan dan juga ada gaya yang tentu berkaitan juga dengan usaha gitu. Nah, ini kalau kita merujuk ke textbook, ini ada di pembahasannya ada di chapter 5.6 sebetulnya tentang usaha. Jadi kalau di textbook nih agak mundur nih dari yang kemarin kita udah masuk ke 5.7. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 5.6 nih teman-teman di textbooknya yang Anton ya, itu tentang work. Oke. Nah, sekarang mungkin karena emang ini udah pernah dibahas di fisika kan ya, teman-teman mungkin boleh coba untuk kasih eh, apa namanya pandangan dulu nggak nih tentang usaha. Usaha tuh dalam fisika tuh apa sih teman-teman? Usaha atau kerja dari yang teman-teman udah pelajari di fisika dasar. Tentu udah ngambil kan ya, fisika dasar 1, fisika dasar 2. Udah ya. Nah, usaha itu apa sih teman-teman di fisika dasar 1 atau 2? Ada yang mau kasih penjelasan? Kalau penjelasan singkatnya mungkin Mm-mm. perpindahan benda, Pak. Perpindahan benda, oke. Lah terus bedanya sama perpindahan apa dong? Kayaknya kita nggak bisa deh cuma mendefinisikan usaha berdasarkan perpindahan aja. Boleh dielaborasikan, Lutfi? Tapi betul tuh, usaha itu berkaitan sama perpindahan. Nah, tapi bukan berarti usaha adalah perpindahan, bukan ya? Nah, jadi apa nih kira-kira faktor apa lagi yang akan mempengaruhi usaha? Oke, nah di sini ada jawaban dari Rashad, katanya besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan objek gitu ya kan? Nah, terus habis itu ada Ilham juga nih jawab di chat, katanya usaha adalah besar energi yang diberikan atau dikeluarkan sebuah gaya ketika benda itu bergerak ya. Ini beneran nih Ilham yang jawab. Biasanya kalau Ilham ada maaf kalau salahnya gitu. Nggak. Itu kalau soal hitungan nih. Berarti kalau ini dia udah yakin sekali nih Ilham. Oke, sip, sip. Ya, oke, makasih banyak ya tadi Lutfi, Rashad, sama Ilham yang udah bantu untuk jawabin. Jadi, ya, bener. Oh, Google. Ya, jadi, ya nggak apa-apa Ilham ya, Google nggak apa-apa. Oke, ya jadi ini betul ya yang didefinisikan oleh apa namanya Rashad dan juga Ilham ya. Jadi mungkin kalau berkaitan sama apa yang dijelaskan sama Rashad, usaha itu sebetulnya usaha itu bukan besarnya gaya, tapi usahanya itu adalah energi. Jadi mungkin lebih tepat yang dijelaskan sama Ilham, usaha itu adalah besarnya energi gitu ya kan ya. Nah sedangkan yang dibilang sama Rashad ini juga sebenarnya nggak sepenuhnya salah karena usaha itu berkaitan sama dua besaran gitu ya. Besaran apa yang berkaitan sama usaha itu ada dua, yaitu adalah gaya yang pertama ya. Dan yang kedua itu adalah perpindahan yang tadi disebutin sama Lutfi tuh ya kan. Lutfi sama ngomongin soal perpindahan kan ya. Dan perpindahan itu tentu berkaitan dengan ya pergerakan dari suatu objek ya. Jadi kalau suatu objek digerakkan atau dipindahkan sehingga mengalami perpindahan dengan gaya tertentu ya kan, maka gaya dikali perpindahannya itu nanti adalah usaha gitu ya kan, dimana usaha itu sendiri adalah energi gitu ya kan, ketika yang dikeluarkan atau diberikan oleh sebuah gaya ketika benda itu bergerak gitu ya. Oke, ya jadi artinya teman-teman masih ingat ya tentang konsep usaha mungkin ya, tipis-tipis di fisika dasar yang udah pernah dibahas di perkuliahan sebelumnya. Bukan perkuliahan ini ternyata tapi perkuliahan fisika dasar ya. Jadi ini definisi dasarnya. Jadi jika kita punya gaya konstan dengan magnitude F dan diterapkan pada arah apa namanya in the direction of motion of an object gitu ya. Jadi dikenakan pada gaya searah dengan arah gerak benda gitu ya kan. Dan kemudian jika objek itu berpindah sejauh D ya kan. Nah, maka usaha ini yang dilakukan oleh gaya itu bisa kita definisikan sebagai W sama dengan F kali D ya. Jadi ini adalah perkalian yang sifatnya nih kalau dalam perkalian vektor ini istilahnya tuh dot product teman-teman. Di mana dot product itu dia itu harus dia akan menghasilkan perkalian langsung ketika
arahnya itu searah gitu ya. Makanya jadi rumus yang perkalian yang apa pada kasus gaya yang searah ya in the direction of motion ya artinya dia searah gitu ya antara si magnitude antara si gayanya dengan si distance-nya. Nah, nanti kita bakal bisa dapetin usahanya dengan persamaan ini, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, terus habis itu ini ada beberapa contoh ya. Ini sebenarnya contoh simple banget ya. Jadi misalkan di sini kita punya, mungkin ini saya taruh di sini ya, digeser ke atas sedikit. Oke, jadi misalkan di sini kita punya ini ya, kita punya suatu benda ya yang berpindah, yang bergerak ya 5 feet, ya, 5 feet along a line while subjected to a constant force. Jadi ada benda yang bergerak sejauh 5 feet sepanjang garis, sedangkan dia juga dikenai gaya konstan ya, yang bernilai 100 pound ya. Nah, terus kemudian in its direction of motion. Jadi dia gayanya itu searah dengan si pergerakan si bendanya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bayangin ini bendanya, ya kan? Nah, bendanya ini dia berpindah sejauh 5 5 feet gitu ya. Jadi dia dari sini kemudian dia berpindah sejauh ini ya, sejauh 5 feet. Nah, perpindahan ini ya ketika perpindahan ini terjadi ya, dia juga dikenai oleh gaya tuh ya, constant force. Jadi artinya di sini ada gaya nih, ya entah mendorong, entah menarik, mungkin kita bisa gambarkan di sini ya. Dan kemudian di sini kata kunci yang paling penting di sini adalah dia tuh its direction of motion gitu ya. Jadi dia tuh searah dengan arah si perpindahannya, ya kan? Yang kemudian nilainya adalah 100 pound nih, ya kan? Gitu. Dan kemudian yang jadi kata kunci kedua di sini adalah constant force ini nih, teman-teman ya. Jadi kita hanya boleh menggunakan persamaan yang mengalihkan perpindahan dengan gaya itu kalau emang apa gaya pertama gayanya tadi sama perpindahannya sejajar ya atau searah in direction dan yang kedua itu dia konstan nih force-nya. Jadi force-nya konstan dan kalau force-nya konstan maka kita bisa hitung dengan simply kayak gini. Gaya dikali dengan perpindahan ya. Jadi untuk konteks ini 100 dikali 5 ya kan? Karena tadi 100-nya adalah pound dan 5-nya itu feet. Maka ini 500, 5 kali 100 jadinya 500 feet pound gitu. Oke, jelas nih teman-teman sampai sini. Ya ini perkara satuan aja ya. Jadi maksudnya emang ini sebenarnya bukan satuan internasional ya. Namun kalau dari awal satuannya udah seperti ini, maka akhirnya juga satuannya jadi seperti ini ya. Jadi nggak standar sebenarnya. Karena standar itu kita punya joule ya. Nah, sedangkan kalau joule itu, dia tuh bisa diperoleh kalau kita mengalihkan gaya dalam Newton dan perpindahan dalam meter. Jadi contoh lagi nih ya, yang kedua kayak gini. Misalnya kita punya sebuah benda yang berpindah sejauh 25 meter. Ya, sepanjang garis ketika dikenai gaya konstan sebesar 4 Newton dengan arah yang sama dengan arah geraknya. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut itu bisa kita hitung dengan ya kayak gini teman-teman. Dikali aja nih ya. F dikali D. F-nya 4, D-nya 25, jadinya 100 Newton meter. Dan 100 Newton meter ini punya padanan satuan ya, yaitu adalah Joule gitu. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Jelas ya teman-teman ya? Oke, itu aja sih intinya ya. Nah, terus di sini juga ada example lainnya dari usaha ya. Ini example 2 yang teman-teman juga bisa lihat ya di textbook ya. Jadi di sini ada di Olimpiade 1976, Valencia Alexev astounded by the world astounded the world by lifting a record-breaking 562 pound from the floor to above his head. Oh, ini kayaknya ada gambarnya nih, teman. Haruskah saya copy gambarnya juga? Ya nggak apa-apa lah ya, biar lebih menjiwai. Nih, jadi dia ini ada atlet, ya atlet angkat beban, oke? Nah, terus dia katanya memecahkan rekor dunia ya dengan mengangkat 562 pound ya, sejauh 2 meter, ya kan? Kemudian besok ada lagi Anderson applied a force ya kan? Anderson ini siapa? Tadi namanya siapa sih? Nama orang ini? Oh sorry, ya ini. Nah ini nih. Oh, tadi terlalu ke bawah scrollingnya. Nah ini ya, jadi record breaking 562 pound ya from the floor to above his head about 2 meters. And then equally astounding was the feat of strongman Paul Anderson who in 1957 braced himself on the floor and used
his back to lift 6,000 to 270 pound and lead an automobile mobile parts distance of 1 centimeter. Nah, questionnya adalah who did more work ya. Jadi kebayangkan ya teman-teman. Jadi ini ada comparison gitu ya, di mana di sini ada Alexev yang angkat beban seberat ini sejauh 2 meter, ya kan? Alexev angkat beban seberat ini sejauh 2 meter. Nah, sedangkan di sini ada lagi nih another strongman nih namanya Anderson yang dia itu ngangkat mobil ya teman-teman ya. Brace himself on the floor and use his back to lift 6,270 pound of lead. Of lead itu jadi artinya kayak beban juga lah ya intinya ya. Besi-besi gitu diangkat ya kan. Sejauh 1 cm gitu teman-teman ya. Nah terus habis itu yang ditanya adalah who did more work ya. Jadi karena di sini cukup obvious ya, dia nanyain berapa apa namanya usaha, mana yang melakukan usaha lebih besar, ya tentu tinggal kita hitung aja usaha yang dilakukan oleh masing-masing orang kayak gitu, ya kan? Nah cuma di sini mungkin di sini kita bisa coba untuk konversi satuannya dulu karena di sini satuannya kelihatannya nggak sama ya. Di sini bebannya dinyatakan pakai pound, sedangkan jaraknya ini yang satu pakai meter, yang satu lagi pakai sentimeter gitu ya. Nah, ini yang teman-teman lihat di bawah ini adalah konversi dari pound ke Newton aja, di mana 1 pound itu adalah 4,45 Newton. Nah, jadi dikali aja kayak gini ya. Nah, terus habis itu once udah punya gayanya, ya kan? Atau bebannya berapa, nah itu tinggal kita kaliin aja tuh sama si perpindahannya, ya kan? Tadi si Alexev perpindahannya 2 meter, sedangkan Anderson itu perpindahannya cuma 1 cm. Ya, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa work yang dilakuin sama si Alexev ini tuh dia lebih berat, apa lebih besar gitu ya teman-teman. Oke, is it clear teman-teman sampai sini? Udah ya? Oke, Ya, Pak. sip sip. Udah ya, gitu aja, simple banget ya. Nah sekarang kita mungkin langsung aja masuk ke, itu tadi lebih ke introduction aja ya tentang work ya yang sebenarnya juga teman-teman udah nggak asing lah ya, karena di fisika again kita udah pernah belajar work dari zaman fisika dasar. Oke. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan kasus di mana kita akan menghitung usaha. Ya, di mana usahanya ini disebabkan oleh gaya yang variabel. Ya, jadi di sini kata kunci di sini adalah work dan a variable force. Jadi usaha yang disebabkan oleh gaya yang variabel. Variabel itu artinya apa sih? Variabel itu artinya berubah-ubah ya. Applied in the direction of motion. Jadi nanti yang akan ngebedain dengan yang sebelumnya adalah kalau sebelumnya ini kita ngitung usaha untuk usaha oleh gaya yang konstan sifatnya tuh teman-teman ya. Jadi mungkin saya kasih ini ada tadi nama subchapternya ya. Jadi yang barusan kita hitung pakai rumus ini itu adalah ketika usahanya dilakukan oleh gaya yang bersifat konstan. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya yang bersifat variabel gitu ya. Jadi gayanya berubah. Ya berubah terhadap ya jarak atau perpindahan yang terjadi gitu teman-teman ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Kira-kira gaya variabel itu contohnya apa ya? Contohnya gaya di mana sih yang bernilai variabel, yang bersifat variabel? Gimana teman-teman? Teman-teman ingat Pegas? Pegas ya. Teman-teman mungkin bisa bayangin kayak gini nih. Kalau misalnya pada kasus Pegas, ini tuh teman-teman bisa bayangin Pegas itu kalau misalkan kita diamin aja, ya kan misalnya seperti ini, maka nanti bendanya itu akan ya diam kan ya. Oke. Dan kemudian posisi Pegas seperti ini mungkin kita bisa define sebagai apa tuh namanya? Posisi equilibriumnya ya atau posisi naturalnya. Oke. Nah, sedangkan ketika kita mulai menarik pegasnya, let's say pegasnya kita tarik ke kanan, atau mungkin sebelum ditarik deh teman-teman ya. Jadi ketika pegasnya didiemin aja, ya kan, ini tentu nggak ada gaya yang menarik si pegasnya ya kan ya. Atau dalam hal ini kita juga bisa bilang bahwa bendanya ini tentu nggak ketarik sama pegasnya. Karena pegasnya kan ya pada natural position gitu ya.
Jadi ya udah dia diem aja di situ. Kebayang nggak teman-teman untuk natural positionnya? Oke. Jadi pada natural position, pegas itu tidak melakukan gaya pada benda karena ya emang pegasnya nggak ketarik kan ya. Nah, kapan sih emang pegas itu melakukan gaya pada benda? Jadi pegas itu akan melakukan gaya pada benda ketika bendanya kita mulai tarik ke kanan nih, kita mulai simpangkan ke kanan, ya kan? Ya, ketika kita simpangkan ke kanan kayak gini, tentu teman-teman bisa bayangin pada saat ini pegasnya itu akan mulai menarik balik si bendanya ke kiri ya. Jadi di sini ada yang namanya gaya tarik pegas nih, FP ya. Atau sering juga disebut hook ya. Karena nanti besarnya gaya itu berkaitan sama hukum hook gitu teman-teman ya. Oke. Nah, terus habis itu oke, ini ada apa Ilham gaya gravitasi 2 termasuk ke dalam variable force juga nggak? Iya, nanti termasuk, tapi mungkin nanti kita bakal bahas nanti ya. Oke. Ya, jadi untuk sekarang nih kita fokus sama si gaya pada pegas dulu ya, di mana teman-teman bisa bayangin ketika kita geser baloknya ke kanan, maka pegasnya akan merenggang kan ya. Dan ketika pegasnya merenggang, maka pegasnya akan somehow menarik bendanya ke kiri ya kan. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih belum kebayang ya, again teman-teman bisa bayangin aja ya. Tadi nih literally teman-teman taruh setup alat seperti ini. Ada benda, terus ada pegasnya, terus si bendanya teman-teman geserin ke kanan. Maka tentu itu kayak pegasnya kan kayak bakal cenderung buat nahan kan ya. Oke, nahan untuk kembalikin dia. Jadi artinya ketika dia geserin ke kanan, tapi ada rasa-rasa nahan itu nunjukin bahwa ada gaya yang berlawanan arah gitu ya. Maksudnya gayanya ke arah kiri ketika kita simpangkan ke kanan. Jelas? Oke ya. Nah, sedangkan besarnya gaya ini, dia nanti akan bersifat variabel, teman-teman. Kenapa bersifat variabel? Bersifat variabel ini karena ketika kita simpangan lebih jauh, teman-teman nanti bisa bayangin gayanya bakal makin makin kuat, ya kan ya? Kebayang nggak, teman-teman? Gayanya bakal makin kuat ketika kita simpangkan lebih jauh gitu ya. Misal, di sini pas kita simpangkan sejauh, let's say, 5 cm gitu, gayanya misal 10 Newton gitu ya. Nah, terus pas kita simpangkan lagi lebih jauh, misalnya kita simpangkan pada jarak 10 cm sekarang dari posisi setimbangnya, ya kan? Misalnya di sejauh ini gitu ya. Nah, maka nanti tentu gayanya akan lebih lebih besar lagi tuh, teman-teman, ya. Berapa kali lebih besar kira-kira, teman-teman? Kalau ini jaraknya 2 kali lebih jauh, kira-kira gayanya berapa kali lebih besar ya? 2 kali juga, Pak. 2 kali juga. Jadi kalau misalnya di simpangan 5 cm dia gayanya 10 Newton, maka di 10 cm gayanya akan expected sekitar 20 Newton gitu ya. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa semakin kita apa namanya jika kita lakukan berikan perpindahan kepada si bendanya ya kan ke arah ke kanan misalnya, maka nanti ada gaya pegas ya kan yang nilainya akan selalu apa namanya sebanding gitu ya atau mungkin bervariasi tergantung sama perpindahannya di mana makin jauh perpindahannya makin besar juga gayanya tuh gitu. Oke, jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, itu nanti kita bakal ada kasusnya yang akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, terus contoh lainnya adalah tadi nih kayak di sini tadi di mana tadi? Di chat Ilham juga nanya nih, selain gaya pegas, itu ada gaya gravitasi juga nih, gravitasi dua massa ya. Gaya gravitasi dua massa ini termasuk juga nggak Pak dalam variable force ya? Nah, ini mungkin Ilham bisa jelasin nggak nih, maksudnya gaya gravitasi dua massa itu yang mana ya Ilham? Boleh Ilham nih di-unmute nih, biar saya nggak ngomong sendiri, Ilham temenin saya dong. Halo Ilham, ada nih Ilham? Kayaknya ada tuh di chat tuh. Di chat. Nah, Amarty yang nyala ya. Atau yang lain juga boleh ya, gaya gravitasi dua massa yang dimaksud sama Ilham ini kira-kira yang mana ya teman-teman? Yang mana nih? Gaya gravitasi dua massa. Ini agak fisika tapi nggak apa-apa.
Karena emang juga teman-teman jurusan fisika ya kan? Nah, gaya gravitasi dua massa yang Ilham maksud ini yang mana ya teman-teman? Ada yang mau kasih penjelasan nggak? Sepi amat ya. Pada kemana ini? Boleh tolong unmute aja teman-teman. Yang rumusnya F sama dengan M1 M2 per R kuadrat itu Pak. Izin saya nggak bisa unmute lagi di luar. Oke, siap. Perasaan tadi lagi di kamar Ilham. Oh, udah di luar sekarang. Oke, siap, siap. Oke, ini ya teman-teman katanya Ilham ya. Yang rumusnya F apa namanya sama dengan M1 M2 per R kuadrat tuh ya. Nah, ini nih teman-teman. Ingat nggak teman-teman yang lain dengan rumus ini yang tadi disebutin sama Ilham nih? Yaitu namanya gaya gravitasi dua massa ya. Tapi sebenarnya sih kurang lengkap sih. Ada satu faktor lagi tuh yang apa namanya yang melengkapi persamaan gravitasi. Nah katanya Amar kurang G ya, kurang G. Oke oke sip sip. Ya betul ya. Jadi harusnya di sini ada G-nya nih ya. Oke. Jadi betul tuh ya yang tadi Ilham bilang bahwa ada gaya gravitasi dua massa yang mana jika kita punya dua benda bermassa, let's say M1 sama M2 ya kan, maka kedua benda ini akan saling tarik-tarikan nih ya. Ada F pada satu oleh dua dan juga ada F pada benda dua oleh benda satu. Yang nilainya itu selain tergantung sama massa, dia juga akan tergantung sama R nih ya, sama jarak antara kedua benda. Dan kemudian besarnya itu seperti yang tadi udah disebutin sama Ilham, dilengkapin juga sama Ammar tadi. Ini ada faktor pengali G-nya di depannya. Jadi F atau gaya gravitasi antara dua benda bermassa itu bisa kita hitung dengan G M1 M2 per R kuadrat gitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kita pengen fokus sama gaya yang berkaitan sama usaha tadi ya. Tadi kan sebenarnya pertanyaan Ilham di sini kira-kira gaya gravitasi ini termasuk variable force atau enggak gitu kan ya. Nah jadi kalau kita lihat dari behaviornya, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya si M2-nya ini kita lakukan perpindahan gitu ya kan ya. Kita berikan perpindahan gitu ya kan sehingga dia berpindah ke sini misalnya ya. Jadi perpindahannya dari sini, dari kiri ke kanan ya. Nah, maka gaya gravitasi yang bekerja pada benda dua, si F21 ini, tentu akan berubah kan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bandingkan antara F21 yang ada di sini dengan F21 yang ada di sini, kira-kira bakalan sama apa beda tuh nilainya? Gimana teman-teman? F21 ini sama apa beda? Beda. Beda. Mana yang lebih besar? Yang di Iya. sebelah kiri apa yang lebih kanan? Dia mana lebih besar? Sebelah kanan Yang sebelah kanan lebih besar. Kenapa tuh yang sebelah kanan lebih besar? Ya, sih. Yang sebelah kanan lebih besar? Lebih Kenapa lebih jauh besar? jaraknya. Lebih jauh Nggak tahu jaraknya. juga sih, Pak. Kenapa? Nggak tahu juga. Ya udah ini tinggal refer ke rumusnya aja. Tapi faktanya betul ya, itu ke apa namanya jarak yang ketika dia kita geser ke sebelah kanan, jaraknya jadi lebih lebih jauh ya. Kalau yang pertama jaraknya cuma yang warna hijau itu ya kan. Nah, ketika dia digeser lebih jauh ya kan, maka sekarang jarak pisahnya jadi segini kan ya. Oke. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman lihat lagi rumusnya, berdasarkan rumus itu, dia sebanding apa berbanding terbalik dengan R? Berbanding terbalik ya. Betul, artinya kalau R-nya makin jauh, berarti F-nya bakal makin apa? Makin besar apa makin kecil? Makin besar. Makin Makin, makin apa? makin kecil. Makin besar apa makin kecil? Tadi ada yang jawab makin besar. Makin Gimana nih? kecil kayaknya. Kalau R-nya makin besar gimana? R-nya kan pembagi nih. Kalau teman-teman membagi sesuatu dengan angka yang lebih besar, kira-kira hasilnya gimana? kecil, Pak. Makin Makin kecil, kecil, Pak. betul. Jadi ketika ini makin besar, ininya bakal makin kecil. Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin maka F21-nya ini akan makin kecil ya. Oke? Jelas ya teman-teman sampai sini. Ya, sedangkan along the way ini ya tentu dia akan gradually berubah gitu kan ya. Awalnya di sini makin paling besar, sedangkan di sini makin
makin kecil gitu teman-teman ya. Jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa gayanya ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan kurva tuh ya. Jadi mungkin kalau untuk kasus yang barusan nih ya, kalau kita hitung magnitude-nya aja ya kan, maka mungkin teman-teman bisa bayangin ketika dia jaraknya misalnya R gitu ya. Nah, itu F-nya misalnya segini gitu ya. F. F1 misalnya, ini R1, ini F1. Nah, sedangkan ketika di jarak R2, ini R1, ini R2. Nah, itu dia tadi F-nya lebih lebih kecil gitu ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita plot misalnya sepanjang grafik apa sepanjang perpindahan dari dari R1 ke R2, ini dia gayanya misalnya menurun nih kayak gini ya. Nah, jadi nanti kita bakal punya ya variable force ini teman-teman ya, di mana gayanya berubah seiring dengan perpindahan si bendanya gitu ya. Ini grafik F versus S jadinya nih ya, atau versus X lah gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi kayak ada, kita bisa represent pakai grafik nih ya. Jadi kalau misalkan ini fungsi apa F terhadap X, maka ya mungkin kita bisa nyatakan ini sebagai grafik gitu ya, dalam bentuk fungsi fx ya. Jadi ini adalah fungsi gaya terhadap si perpindahan. Gitu teman-teman ya. Dan di mana gaya terhadap perpindahannya ini dia berubah nilainya gitu ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ya? Oke deh. Sip, sip. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih kalau misalnya kita mau ngitung usaha olah gaya yang sifatnya variabel kayak gini gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya prinsipnya sih mirip kayak yang kita, apa namanya, kalau kita coba untuk menggunakan prinsip integral, prinsipnya tuh sama dengan yang udah-udah di mana karena F-nya ini berubah sepanjang S ya kan. Nah, maka teman-teman bisa bayangin kita bisa bikin partisi nih teman-teman ya dari S gitu ya. Katakanlah partisi dari S-nya itu adalah DS gitu ya. Oke. Atau kalau perpindahannya kita nyatakan dengan X, maka mungkin partisinya kita bisa katakan sebagai delta X ya. Di mana di setiap delta X ini ada F-nya gitu ya kan. Ya, jadi di setiap delta X ini ada F-nya, dan nanti artinya setiap F pada delta X tersebut, itu kita bisa hitung berapa W-nya ya. Nah, nanti untuk langkah berikutnya ada delta X lagi, yang bisa kita hitung berapa W-nya. Kemudian langkah berikutnya ada delta X lagi, yang kita bisa hitung berapa W-nya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga secara umum, kita bakal bisa membuat partisi gitu ya kan, dari usaha yang dilakukan oleh gaya pada elemen perpindahan itu ya. Di mana usaha untuk setiap elemen itu bisa kita dapatkan dengan gaya pada elemen tersebut gitu ya dikalikan dengan elemen perpindahannya gitu. Nah, terus kemudian akhirnya nanti total dari gayanya itu bisa kita sumasikan ya dengan notasi sumasi. Nah, sedangkan dalam konteks integrasi, ya kita bisa sumasikan dengan segmen yang jumlahnya tak hingga gitu ya. Nah, sehingga dengan notasi yang kemarin kita udah pelajari ya, notasi ini sebetulnya memiliki makna integral gitu ya kan. Nah, sehingga dari sini kesimpulannya adalah usaha pada gaya yang bersifat variabel itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan integral ya. Integral dari f terhadap si dx dari a sampai sampai b gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Oke? Udah ya? Oke ya. Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ke yang berikutnya ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nomor di example 3 nih teman-teman ya. Di mana di sini ada spring ya. A spring exerts a force of 5 Newton when stretched 1 meter beyond its natural length. Nah, questionnya adalah find the spring constant and question B, how much work is required to stretch the spring 1.8 meters beyond its natural length gitu. Oke. Nah, untuk menghitung K, ini ada spring constant ya, K, atau konstanta pegas gitu. Nah, si konstanta pegas ini berkaitan sama Hooke's Law atau hukum Hooke ya. Yang tentu teman-teman udah belajar ya tentang hukum Hooke di fisika dasar kemarin, di mana hukum Hooke itu ngomongin soal gaya pada pegas ya.
di mana gaya pada pegas itu dia sebanding sama si stretch-nya tuh ya, atau si perpindahannya atau ya extensionnya. Ya dia itu digeser berapa jauh gitu ya. Ini yang tadi kita udah diskusi juga ya di awal sini ya, ketika dia double misalnya si ekstensinya, si stretch-nya, maka gayanya juga jadi dua kali lipatnya. Ya. Nah ini nunjukin bahwa hubungan antara gaya dengan stretch atau the extension length ya, atau pertambahan panjang pegasnya itu bersifat sebanding gitu ya. Jadi F itu sebanding sama X. Oke. Jadi F sebanding atau proporsional dengan X gitu. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam formulasi, kita bakal punya formula F sama dengan K kali X. Di mana K itu adalah faktor pengali ya untuk mendapatkan gaya dari perpindahan atau dari extension, dari pertambahan panjang si pegasnya. Nah, nilai K ini disebut juga sebagai spring constant atau konstanta pegas, teman-teman ya. Oke, jelas sampai sini nih. Ya, jadi K-nya itu adalah spring constant. Dan kemudian si spring constant ini bisa kita hitung simply dengan ya F dibagi dengan X. Jadi kalau misalkan kita punya pegas yang kita extend dengan nilai X tertentu, ternyata dia memiliki F tertentu, nah maka nanti nilai K-nya bisa kita hitung tinggal ya bagi aja tuh si F sama si X-nya. Nah ini sebenarnya bisa kita langsung apply nih untuk soal yang kita punya di nomor 3 ini ya. Dimana di nomor 3 ini kita punya a spring exerts a force of 5 Newton. Jadi pegasnya itu memberikan gaya 5 Newton gitu ya. Atau pegasnya exerts itu artinya lebih ke melakukan ya. Jadi ya sama sih memberikan. Jadi artinya pegasnya memberikan gaya 5 Newton ya ketika di stretch ya atau ketika ditarik sejauh 1 meter dari natural length-nya. Nah, untuk mencari spring constantnya ya simply kita bisa lakukan kayak tadi itu ya. Karena F sama dengan K kali X berarti K sama dengan ya F per X saja. F-nya adalah 5 Newton, X-nya adalah 1 meter. Jadi artinya K-nya ini adalah 5 Newton per meter. Gitu aja. Gampang ya? Gampang banget malah nih kayaknya ya. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Nah, sehingga karena K-nya adalah 5 Newton per meter, atau ya dalam angka dia simply adalah 5, ya kan? Nah, maka dari sini kita bisa susun tuh gaya, fungsi gaya dari si, eh, apa namanya, si pegasnya ya. Karena fx sama dengan K kali X, sedangkan K-nya adalah 5, maka kita bisa susun fungsi gayanya fx sama dengan 5x. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Ini adalah fungsi gayanya ya. Nah, sedangkan pertanyaan nomor 2 adalah how much work is required to stretch the spring 1.8 meters beyond its natural length ya. Nah, yaudah ini tinggal kita apply aja pakai integral tadi ya. Again, kenapa kita harus pakai integral? Ini kita pakai integral karena force yang kita lagi evaluasi di sini adalah variable force. Dia adalah force yang berubah terhadap ya extension length-nya terhadap si perpindahannya, ya kan? Teman-teman bisa bayangin semakin besar X-nya, tentu semakin besar F-nya. Jadi ini nggak bisa langsung dikali ya, tapi dia harus diintegrasi. Ya, jadi dengan demikian kita bisa hitung usahanya dengan integral dari fx dx, ya kan? Dari titik awal sampai titik akhir ya. Katakanlah dia ini apa namanya apa the work required to stretch the spring 1.8 meter beyond its natural length. So we can imagine that it is extended from its natural length. Jadi awalnya itu 0 ya. Jadi X1-nya itu 0 ya. Nah, sedangkan ini adalah perpanjangan akhirnya yaitu 1,8. Nah, ini yang kemudian jadi batas integrasinya nanti nih ya. Jadi ini dia dari X1 sampai X2. Nah, nanti kita bisa isi X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1,8. Sedangkan fx-nya itu adalah ya tadi tuh 5x dx. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, berikutnya gimana ngitungnya? Ya kayak biasa, tinggal kita integralin aja. Ini simple banget ya, integral dari 5x dx. Boleh dibantu teman-teman? Apa tuh jadinya integral dari 5x dx? 5x kuadrat per 2, Pak. 5x kuadrat per 2, betul ya?
Nah, terus kemudian sekarang tinggal kita masukin tuh batas atas sama bawahnya ya. 1,8 sama 0. Oke, kalau kita masukin jadi berapa nih? Bisa dibantu teman-teman? 5 kali 1,8 kuadrat dibagi 2. 9. Berapa? 9. Jadi Pak, salah. Coba diulang hitungnya yang benar ya. Berapa nih teman-teman? Ketemu? Ayo tinggal pakai kalkulatornya. 8,1 Pak. 8,1. Satuannya apa? Joule. Joule ya, betul ya. Bisa pakai Newton meter, bisa juga Joule ya. Oke, sip. Dah, jelas ya sampai situ teman-teman? Dah, gitu aja. Gampang kan? Oke, sip. Kita lanjut teman-teman. Tadi itu adalah example number 4 ya, di mana kita bisa apply kayak gitu Tia untuk si eh apa namanya? Untuk ngitung usaha ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi soal berikutnya, soal nomor 4. Teman-teman boleh baca dulu soalnya ya. Atau kita langsung bahas bareng aja deh, biar cepet deh. Jadi di sini ada astronot nih, ya kan, yang weight-nya atau beratnya, atau lebih tepatnya tuh beratnya di bumi, ya, itu adalah gaya tarik dari astronot oleh si gravitasi bumi, ya. Nah ini tentu di Fisdes kita juga udah pernah belajar ini ya, di mana gaya berat yang kita rasakan di bumi itu sebetulnya berasal dari gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, sedangkan ketika kita berada pada jarak yang lebih jauh dari bumi, misalnya di luar angkasa gitu, maka tentu teman-teman bisa bayangin gaya yang akan kita alami itu akan jadi lebih kecil karena kita lebih jauh dari bumi. Ya. Kenapa begitu? Ini karena yang tadi nih yang dipropos sama Ilham, di mana gaya antara kita dengan bumi itu sebetulnya adalah gaya gravitasi ya yang diakibatkan oleh interaksi antara dua benda bermassa. Dalam hal ini dua benda tersebut adalah kita dan juga buminya. Ya. Jadi bumi sama kita sebetulnya itu tarik-tarikan. Ya. Nah, cuma kalau kita berfokus pada gaya yang bekerja pada kita, maka kita bisa bayangin kita itu mengalami gaya tarik yang diakibatkan oleh bumi. Ya. Dan berdasarkan hukum gravitasi Newton ini, kita bisa lihat nih, besarnya gaya itu berbanding terbalik ya dengan jarak ya, dengan jarak antara kedua benda. Sehingga tadi kita udah diskusiin bareng-bareng, semakin jauh jarak antara benda, maka gayanya akan semakin semakin lemah gitu ya. Nah, di sini juga gitu tuh teman-teman ya. Jadi ketika kita punya astronot yang lagi OTW ke luar angkasa, nah gravitational pull of the Earth decreases. Jadi gaya tarik dari si buminya itu menurun ya. Nah, terus di sini ada konteks ya. Jadi misalkan bumi memiliki radius 4.000 mile, then it follows from Newton's law of universal gravitation. Ya, jadi ini ada rumus yang sebenarnya rumusnya ini GMM per R kuadrat ya. Tapi kelihatannya GMM-nya udah diganti jadi suatu angka tertentu gitu ya. Nah, berarti nanti teman-teman bisa lihat ini sebagai fungsi dari gaya berat terhadap jarak tuh ya, terhadap X ya. Ya, again di sini kita melihat hubungannya itu berbanding terbalik ya. Jadi artinya teman-teman bisa bayangin semakin besar si X-nya, maka W-nya akan semakin kecil ya. Sesuai dengan statement yang ada di sini ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari soal ini adalah use this formula to estimate the work in foot pounds required to lift the astronaut 220 miles upward from to the International Space Station. Jadi ceritanya ini International Space Station-nya itu ada di jarak 220 miles ya dari permukaan bumi gitu teman-teman. Oke, jelas nggak nih dengan soalnya ini nih? Oke ya. Nah, sekarang cara ngerjainnya deh ya, teman-teman ya. Dan ini juga sebetulnya cukup simpel ya.
karena tadi kita udah belajar bahwa usaha yang dilakukan oleh variable force atau gaya bervariasi atau gaya yang berubah-ubah itu bisa kita dapatkan dengan integral dari fx dx ya, dari x1 sampai x2. Sehingga untuk case yang ini, fx-nya itu kita udah punya kayak gini tuh teman-teman ya. Jadi tinggal masukin aja 2.400.000. Oh, bukan 2.400.000, ini malah berapa? Gimana bacanya tuh? 2,4 miliar ya kayaknya, ya. 2,4 miliar dibagi sama x kuadrat dx ya. Nah, artinya ini kita akan integralkan si x-nya dari x1 sampai x2 ya. Mungkin kalau lebih spesifik, ini kan konteksnya adalah dia mau pindahin si astronotnya dari permukaan bumi ya, from the Earth, ya kan? From the Earth, from the surface of the Earth ke luar angkasa ya, yang setinggi 220 gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa langsung ganti X1-nya itu adalah posisi awalnya, yang kita bisa asumsikan posisi awalnya adalah ya di permukaan bumi ya. Jadi artinya ini akan menjadi 4.000 nih ya kan. Satuannya ini miles ya. Terus habis itu ini di sini kita akan punya 4.220. Gitu teman-teman. Udah ya. Nah, udah deh dari sini tinggal langsung diintegralin aja kayak biasa. Nanti teman-teman bakal dapat nilainya segini. Ya. Ini teman-teman anyway masih pada ingat kan ya untuk integralin x seper x kuadrat itu kita bisa ubah jadi x pangkat minus 2 dulu. Yang kemudian kalau diintegralin pangkatnya jadi nambah satu kan. Gitu. Oke. Udah deh gitu aja sih sebetulnya tentang work energinya ya kan. Nah berikutnya paling di sini ada satu lagi nih ngomongin soal work energy relationship ya. Jadi eh, kalau misalkan kita hubungkan antara usaha dengan menggunakan notasi integral tadi dengan gaya pakai Newton second law ya. Kita bisa recall bahwa di Newton second law atau hukum Newton yang kedua, kita punya hubungan antara gaya dengan percepatan ya. Di mana F sama dengan M dikali dengan A gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak sampai sini dulu deh teman-teman. F sama dengan M dikali dengan A gitu. Nah, sedangkan A-nya sendiri itu teman-teman, itu tidak lain tidak bukan adalah kecepatan kan ya. Sorry, percepatan ya. Di mana percepatan itu adalah kecepatan dibagi sama perubahan waktu ya. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu gitu teman-teman ya. Jadi A itu adalah delta V dibagi dengan delta T gitu ya. Jadi di sini tuh yang mau saya turunkan di sini adalah hubungan antara usaha dengan gaya sebetulnya, di mana gaya dalam M kali A itu bisa juga kita tuliskan dengan M kali delta V per delta T gitu ya. Nah, sehingga kalau kita nyatakan usaha dalam F kali delta T, F kali delta X ya. Nah, maka kalau kita ganti F-nya jadi M delta V per delta T dikali delta X. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh si delta X sama delta V-nya posisinya boleh aja kita tukar karena ini kan sama-sama perkalian ya. Jadi boleh aja kita tukar jadi delta X per delta T dikali sama delta V gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang apa nih insights yang bisa kita ambil dari sini? Nah, ini teman-teman bisa lihat delta X per delta T itu simply adalah perubahan posisi terhadap waktu, ya kan? Atau intinya ini adalah ya perpindahan dibagi waktu ya. Nah, perpindahan dibagi waktu seperti yang kita tahu itu adalah rumus untuk kecepatan kan. Jadi si delta X per delta T ini bisa diganti dengan V. Jadi akhirnya kita punya W sama dengan M dikali V delta V. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, sehingga dari sini kita bakal bisa define ya, karena ini adalah delta V gitu ya kan. Maka nanti W-nya ini teman-teman, itu nanti bisa kita define pakai integrasi juga nih teman-teman ya. Jadi integrasi dari W sama dengan MV delta V, itu bisa kita nyatakan dengan integral dari MV dV. Ya dari V1 ke V2. Gitu. Jadi ini integralnya itu bedang batasnya itu adalah batas atas batas bawahnya itu adalah kecepatan awal sama kecepatan akhir gitu teman-teman. Oke.
Nah, terus habis itu apa lagi nih yang bisa kita define dari derive dari sini? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih integral dari MV dV ini bisa kita integralin kan nih. Apa sih teman-teman integral dari MV itu? Apa Apa teman-teman? tuh, Pak? Setengah M MV kuadrat per 2 gitu ya. Berarti berdua. Dari V1 sampai V2 gitu ya. Kedua. Yang kalau kita masukin, kita akan dapat W sama dengan MV kuadrat MV2 kuadrat per 2 dikurang MV1 kuadrat per 2. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman pernah lihat nggak nih rumus ini? MV kuadrat per 2 itu rumus apa sih? MV kuadrat per 2 pernah lihat nggak rumus apa? Belum pernah? Baru lihat? Ada yang udah pernah lihat belum? MV kuadrat per 2. Itu rumus apa? Harusnya udah belajar di fisika dasar. MV kuadrat per 2 itu rumus apa? Lupa namanya, oke. Nggak ada yang ingat nih? Lutfi? energi kinetik. Energi kinetik, betul ya. Jadi mungkin Kinetik. mungkin agak agak beda aja karena ditulisnya per 2 ya. Tapi padahal kan sebenarnya teman-teman bisa tulis ini sebagai setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat gitu ya kan. Nah, sedangkan kita punya definisi untuk energi kinetik ya, di mana energi kinetik itu adalah setengah MV kuadrat. Maka kalau kita masukkan ke dalam ekspresi W yang barusan kita dapat, ini tuh sebenarnya adalah EK2 dikurang sama EK1 ya. Atau W sama dengan delta EK gitu ya. Nah, ini yang kemudian didefine sebagai work energy theorem namanya ini teman-teman. Jadi ini adalah hubungan antara usaha dan energi ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa adanya usaha yang bekerja pada suatu benda itu akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan energi kinetik gitu, teman-teman. Oke, udah ya, gitu aja ya. Nah, nanti di sini ada example question yang mungkin nanti teman-teman bisa coba untuk lihat lebih jauh ya. Mungkin nanti bisa ngebantu buat ngerjain PR-nya ya. Nah, berikutnya jadi nanti akan ada PR nih, teman-teman. PR-nya ada di 5.6 gitu. Oke, sampai sini jelas nggak? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Jelas ya? Ya, oke. Sip, kalau udah oke, sekarang kita akan lanjut ya, teman-teman ya. Em, Sebenarnya berikutnya itu adalah tentang 5.8 itu tentang fluid pressure and force ya. Yang sebetulnya untuk fluid pressure and force ini juga ya harusnya sih teman-teman udah pernah belajar juga ya. Again ini tuh emang sebenarnya semuanya tuh materi soal FISDAS jadinya ya. Cuma kita aplikasikan konsep integral aja ya. Nah sekarang di sini di 5.8 kita bakal ngebahas tentang tekanan ya. Di mana tekanan seperti yang teman-teman tahu dia tuh punya persamaan ya. Persamaan dari tekanan tuh apa sih? Persamaan dari tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luasan permukaan ya. Jadi kalau misal kita punya gaya sebesar F yang menekan suatu bidang ya A, maka tekanannya itu nanti bisa kita hitung dengan F per A gitu aja teman-teman. Jelas nggak sampai sini nih? Oke, udah ya. Nah terus habis itu ini ada example question nih ya. Jadi kalau misalnya kita punya referring to figure 581, mana nih figure 581? Oh ini teman-teman, ini adalah gambar orang lagi berenang nih. Wait, saya taruh di mana ya gambarnya? Mungkin saya taruh di sebelah sini deh. Ups, taruh sini. Nah, ini dia. Oke, ada orang berenang dah tuh ya. Oke, jadi ceritanya di sini ada orang yang berenang, ya kan? Dan ketika suatu orang itu berenang, itu kan teman-teman bisa bayangin ini ada tekanan yang terjadi pada orang tersebut, ya kan ya? Nah, dari sini nanti kita bakal lihat ternyata untuk menghitung tekanan yang dialami oleh orang tersebut ya, tinggal hitung aja berapa gayanya, ya kan? Oh sorry, kebalik ya. Kalau ini justru dia nanya gayanya ya. Jadi ceritanya di sini dikasih tahu bahwa si orang ini atau mungkin punggung dari si orang ini, si perenang ini itu adalah 8,4 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat, ya kan? Dan kemudian habis itu di sini pressure-nya itu adalah segini ya, 5,1 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya yang dialami oleh si
swimmer hand-nya yang dialami oleh si tangannya si swimmernya. Nah, ini cukup simpel ya, tinggal kita kalikan aja karena P sama dengan F dibagi A kan, berarti F sama dengan P dikali A. Gitu, teman-teman. Oke, jelas ya sampai sini, teman-teman. Anyway, ini saya merasa kayaknya kita cuma bisa sampai sini dulu ya. Nah, cuma nanti untuk sisanya itu nanti teman-teman silakan coba untuk apa namanya explore sendiri aja ya. Karena again saya merasa topik tentang usaha dan juga tekanan ini sebetulnya udah pernah dibahas di kelas FISDAS gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal perkara applying si integration concepts-nya aja gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat ujungnya nanti adalah ada di sini nih, teman-teman. Kalau kita punya tekanan ya kan pada apa namanya dengan massa jenis tertentu pada kedalaman tertentu gitu ya. Nah, nanti gayanya bisa kita hitung dengan menggunakan prinsip seperti ini ya. Dan kemudian di sini juga ada contoh soal yang mungkin saya bisa sertakan di sini yang hopefully bisa ngebantu teman-teman untuk kerjain PR-nya nanti ya. Jadi PR-nya nanti itu ada di exercise 5.8. Mana nih 5.8 ya? Nah, ini ya. Oke, ya rasanya itu mungkin teman-teman buat hari ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi kita hari ini udah ngebahas 5.6 sama 5.8 dan PR-nya jadi ada di dua set itu ya. Nanti silakan teman-teman pilih. Kenapa? Intinya itu kalau yang LB itu harus diubah ke Newton dulu atau gimana ya Pak? Oh, tergantung Kalau konteks. LB. Tergantung konteks saja. Kalau misalnya emang soalnya itu nggak minta kita untuk menyatakan dalam joule, ya itu misalnya nggak itu nggak masalah mestinya. Ya paling nanti dinyatakan dengan satuan yang sesuai aja. Jadi kalau misalnya F-nya dalam LB, dalam pound, sedangkan jaraknya misalnya dalam feet, ya kan? Ya berarti nanti akan jadi pound feet gitu. Oke? Baik Pak. Ya, atau dalam Makasih pound banyak Pak. meter juga bisa, atau Newton feet juga bisa. Tapi emang yang SI-nya sih Newton meter ya. Tapi again karena ini cuma matematika aja ya kan, bukan pelajaran fisika, jadi mungkin kita nggak usah terlalu pusing dengan satuan, nggak perlu harus untuk convert ya. Yang jelas, ya kalau emang diminta dalam joule ya tentu harus dinyatakan dalam SI dulu. Jadi artinya harus dalam Newton dan meter gitu ya. Oke, ya Baik makasih Pak. dia pertanyaannya. Itu lagi bareng sama Sam Kifah. Mana Sam Kifahnya? Iya Pak. Ini lagi di Sampai rumah. kipanya Emang mana lagi di ini nih? kampus? Lagi di kampus Enggak apa Pak. lagi di rumah? Nah, lagi di kos. Di kos. Oh, lagi di kos. Emang kalian kosannya samaan? Deketan? Saya numpang doang. Numpang ke sini. Oh, oke, oke. Sip, sip. Yaudah ya, cukup ya teman-teman ya. Ada lagi nggak yang mau tanya sebelum kita akhiri? Oke, kalau udah aman, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di hari hari Jumat itu saya nggak tahu ya Jumat depan tuh kita bakal bisa kuliah atau enggak karena hari Jumat depan itu rencananya bakal ada Olympus Camp teman-teman. Dan mungkin itu kan bakal berangkat pagi. Jadi dan saya kayaknya perlu bakal ikut. Ya entah mungkin nanti kita akan ada kuliah pengganti atau mungkin saya kasih penugasan aja kayak gitu ya. Ya nanti saya akan update lagi deh ya infonya teman-teman. Ada yang mau ikut Olympus Camp? Teman udah pernah ikut semua Orbis kan? Camp Angkatan 25 ya, Pak? Iya ya angkatan 25. Sam Kifa mau ikut nih tadi angkat tangan gitu. Mau ikut Sam Kifa? Oh, atau itu ceritanya tangannya dia. Kita ikut aja Pak Olympus iya, nanti sekalian kuliah di sana gitu ya. Oke, oke. Ya udah mungkin gitu aja dulu ya. Saya nggak tahu ya, kira-kira tuh sebenarnya tuh kemarin sempat ada omongan untuk ngajak apa namanya angkatan 2024 gitu ya kan ya, biar sekalian ngomong adeknya gitu. Tapi saya belum sempat ngobrol juga sama angkatan 2024. Tapi kelihatannya barusan nih kita diskusi kayaknya banyak nih yang mau ikut. Serius mau 3 hari loh di sono tidur di tenda. Oke-oke aja ya. Tapi malah Olympus Lapraknya Camp banyak, Pak. kenapa? Kenapa yoga? Lapraknya banyak. Labraknya banyak. Ya udah yoga nggak usah ikut, yang lain aja berarti. Iya, maksudnya emang tentu nggak semuanya sih. Cuma apa namanya tempatnya itu kalau nggak salah lebih oke sih. Maksudnya lebih nyaman sih dari yang tahun lalu. Tahun lalu itu kan kalian kayak wow turun banget gitu terus naik gitu ya kan. Gitu.
Tapi ya nantilah itu baru isu aja. Saya belum tahu fixnya bakal bisa ngajak kakak kelas atau enggak. Jadi biar saya nggak PHP juga. Jadi saya nggak bisa menjanjikan juga bakal bisa ikut atau enggak. Tapi kalau misalnya aman ternyata bisa, nanti saya akan infoin deh ya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di, ya mungkin minggu depan. Enggak, ya pokoknya sampai ketemu lagi di perluan kita berikutnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi.